Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah semua mukanya ceria semua ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Anis. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Azlika. Oh, Azlika. Ada keterangan nggak ya, Azlika? Oh, Alpa ya. Oke. Yang lain selain Azlika berarti semua berangkat ya? Oke, sekarang kita siap untuk belajar ya. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, pada pembahasan kali ini Ibu akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian, apa mata pencaharian yang ada di sekitar kalian? Petani, pedagang, nelayan. Ada yang nelayan. Sekitar rumah kalian di mana? Di gunung. Sekarang saya tanya, kalau di gunung ada nggak nelayan? Ah, tidak ada, ya. Berarti mata pencaharian itu ada kaitannya dengan kondisi alam di sekitar lingkungan kita. Kalau kalian tinggalnya di tepi pantai, mungkin ada mata pencarian sebagai nelayan, ya. Kalau kalian tidak tinggal di tepi pantai, berarti tidak ada yang mata pencariannya sebagai nelayan. Berarti ada ya kaitannya antara mata pencaharian dengan kondisi alam. Ya, kondisi alam, bentuk muka bumi kita, iklim yang ada di lingkungan kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memaparkan pengaruh keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian bayangkan kalau kita tinggal di tanah yang tandus, di tanah yang gersang, ya, di tanah yang tidak bisa tumbuh apa-apa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tidak bisa. Tidak bisa gimana? Bagaimana kira-kira dengan kehidupan kita? Susah, ya. Mencari makan susah juga, ya. Nah, kita patut bersyukur, sangat harus ya, kita harus bersyukur atas nikmat Allah bahwa kita berada di bumi yang subur, ya, di bumi yang subur yang apa saja bisa tumbuh di atasnya. Kita ibaratnya kita lempar batang saja sudah bisa tumbuh. Sedangkan di sisi lain ada ya, ada belahan bumi yang tanahnya gersang, tanahnya tandus, tidak bisa ditanami apa-apa. Nah, wujud rasa syukur kita ini bagian dari panca cinta. Ada yang tahu panca cinta terhadap apa ini? Cinta Terhadap Allah. ya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau pengaruh geografis ini yang dihubungkan lagi dengan panca cinta, selain cinta Allah, cinta apa lagi? Cinta lingkungan. Ada lagi? Cinta tanah air. Oke, sudah termasuk 3 panca cinta di dalamnya. Ada yang bisa menyebutkan 2 panca cinta lainnya?
Cinta. diri sendiri. Bagus. Cinta terhadap diri sendiri dan sesama. Terus ada lagi, satu lagi. Cinta ilmu, ya, cinta ilmu, gitu ya. Minggu yang lalu Ibu juga sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Di sini ada sumber daya alam, kondisi geografis, iklim, dan lokasi yang strategis. Sedangkan faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya, ini ada 3 hal. Yang pertama, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Yang kedua, bentuk muka bumi di Indonesia. Yang ketiga, aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat ya, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Di sini Ibu akan memberikan tayangan. Tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que é caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai que é caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai que é caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai que é caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai que é caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou. Cuaca dan iklim bagi kehidupan itu sangat berpengaruh, ya. Perubahan iklim bisa dilihat dari adanya fenomena tadi apa? El Nino dan La Nina, ya. El Nino menyebabkan apa? Ya, kalau El Nino menyebabkan terjadinya kemarau yang panjang. Kalau La Nina meningkatkan curah hujan yang tinggi. Untuk selanjutnya kalian bisa berkelompok, ya, membentuk kelompok. Nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu siapkan. Nah, silakan untuk membentuk kelompok mulai dari sekarang. Kelompoknya ini ada berapa orang? Kelompoknya 3 kelompok saja. 3 kelompok saja ya. Oke, 5 cukup ya? Ya, nanti mungkin satu ada yang 6. Boleh. Silakan mulai dari sekarang, silakan duduk berkelompok. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Karena kalian sudah duduk berkelompok, sudah bisa komunikasi dengan teman kelompoknya. Di sana saya sudah siapkan adalah warung IPS, ya. Jadi sekarang masing-masing dari perwakilan kelompoknya bisa menuju ke sana, ambil menu yang tersedia di sana. Dengan syarat ada menu yang di aneka cemilan itu 1 menu, ya, yang di aneka gorengan di sana 2 menu. Oke? Sudah paham? Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke sini. Anis, Lukiana atau siapa boleh ke sini. Cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai que é caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai que é caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço. Ya, sudah selesai ya semuanya ya? Oke, sekarang kita mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Untuk presentasinya, masing-masing kelompok diwakili oleh 3 orang. Silakan mulai dari kelompok mana dulu? Sana.
Oke, mulai dari kelompok sana dulu ya. Silakan. Kelompok Anis 3 orang silakan maju ke depan sebagai perwakilannya. Boleh dibawa. cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer ser caô, quer ser caô. Ela cheia de tesão, eu arregaço esse popô. Vai, quer ser caô, quer ser caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, quer ser caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang paling menarik bagi kalian ya tentang pelajaran kita hari ini tentang kondisi geografis Indonesia? Ya, Lukiana. Kita bisa mengetahui berbagai jenis mata pencaharian sesuai kondisi geografis masing-masing tempat. Misalnya, Kalau di pesisir pantai ada nelayan, betul. dataran tinggi petani. Ya, betul ya? Ya, bagus sekali. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan pendapatnya. Apa yang menurut kalian yang paling menarik di pelajaran kita hari ini? Nirmala, mungkin? Kita dapat mengetahui bahwa perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia. Iya. Hal El Nino yang menyebabkan terjadinya kemarau yang sangat panjang dan La Nina yang menyebabkan peningkatan curah hujan yang Betul sekali. Masih ada lagi yang memberikan pendapatnya? Anis? Kita dapat mengetahui pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan, misalnya di bidang industri. Ya. Kalau tidak ada panas, biasanya para pembuat genteng, pembuat garam itu susah untuk mendapat hasil. Mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi jemur batanya tuh lama, jemur gentengnya lama gitu ya. Tidak kering-kering gitu ya. Oke. Sungguh sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa kalian semuanya bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk tugas pertemuan yang akan datang, kalian tugasnya adalah membuat laporan singkat bagaimana letak dan kondisi geografis Indonesia bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi di masyarakat yang ada di daerah sekitar kalian. Ya, itu tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Ya, cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Tugasnya dikumpulkan minggu depan pada pertemuan yang akan datang ya. Oke. Oh, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.